hari ini itu bukan muncul tiba-tiba, tapi itu ada sejarahnya. Bahkan Pak pernah jadi ojol dulu. Kita punya jalur khusus Pak Yoso, yaitu Jakarta Banjarmasin. Yang mungkin tidak semua orang punya. Yang kedua, kita juga bisa menangani terhadap barang-barang yang special handling. Yang saat ini kita menangani BUMN yaitu di bidang apa? Pengiriman emas. Oh, pegadaian ya sebenarnya. Oh, baik. Gitu Pak Yoso. Nah, special handling dia. Itu kelebihannya paketin kargo ya. Kita. Ketika kita punya sebuah DNA bisnis, itu bukan kita tinggalkan, tapi kita asah. Karena di tengah daya pesaing kita yang saat ini, kita tidak mau berbicara masalah kesalahan dan jatuh. Karena kesalahan dan jatuh itu menjadi satu pembelajaran kita yang sangat berharga. Keren. Kita jangan takut terhadap kesalahan dan kita jangan takut terhadap kejatuhan. Kebesaran hati seorang pebisnis itu ada di sini. Bedanya adalah ketika jatuh tidak meratap terlalu lama, tapi ketika bangkit juga tidak jumawa. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di depan saya ada dua luar biasa yang saya berani bilang kalau teman-teman tahu tentang bisnis kargo, supply chain yang saat ini lagi cukup meningkat. Beliau berdua ini hadir dari mulai nol. Nah, kita mau ambil ilmu beliau nih. Apa kabar Pak Bima? Siap. Dan Pak Arif. Masya Allah, dari paketin kargo. Nah, namanya udah keren ya. Paketin kargo. Artinya nggak cuma ngomongin paket, tapi juga ngomongin kargo. Nah, tapi saya belum ngomong paketin kargo dulu. Saya mau bongkar dulu profilnya mereka berdua ini. Dan saya mulai dari Pak Arif dulu. Ya. Arif, ini menarik Pak Arif. Ketika Pak Arif cerita tentang paketin kargo, hari ini itu bukan muncul tiba-tiba, tapi itu ada sejarahnya. Betul ya? Nah, yang saya tahu, kalau nanti perjelas, mulai dari jasa kirim. Kemudian pindahan dari kargo dan segala macam. Bahkan Pak pernah jadi ojol dulu. Oh, kita tanya, Pak, sebetulnya sebelum saya ngomong paketin kargo, gimana sih awal pertama kenapa milih bisnis ini terus dari awal pertama kali bisnis sampai dengan hari ini? Berapa tahun berarti? 6-7 tahun lah insya Allah. Oke, 6 tahun. Boleh Pak? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya Coach Yoso yang sangat luar biasa. Insyaallah. Dan rekan saya Pak Bim. Pak Bim. Ya. Kita paketan kargo ini terbentuk di tahun 2020. Pada saat itu masa-masa COVID. COVID. Masa COVID kita tereliminasi apa sih Pak? Iya. Kurang ya. Di mana offline itu mulai berubah behavior menjadi online ya. Saat itu kita tidak boleh keluar rumah, tidak bisa ngapa-ngapain. Namun ekspedisi yang masih dibolehkan untuk keluar rumah untuk mendelivery barangnya. Itulah kita membuat ekspedisi paketan kargo. Sebelumnya memang saya dari Banjarmasin, Balikpapan ke Jakarta. Jakarta pernah 2017-18 pernah ngojek ya, yang tadi Antum bilang. Kita ngojek. Pada saat itu masih Uber. Uber. Benar. Awal-awal Uber. Berganti ke Grab. Nyoba juga Gojek. Betul. Pada saat itu malam jam 11-12an ke atas, ngerasa ini bukan background saya nih. Background saya adalah di bidang logistik. Kok ngojek gitu loh. Situlah saya terpacu untuk merubah kehidupan saya, untuk anak istri, berpikir bagaimana saya bisa kembali lagi ke logistik yang sudah saya jalanin 25 tahun yang lalu. Oh, memang saya di Banjarmasin sudah pernah. Beberapa tahun yang lalu memang sudah di logistik ya? Saya dulu Unit Trans. Unit Trans Indonesia Utama, pernah di SAP. SAP. Jadi kembali lagi saya berpikir ini bukan saya banget background-nya. Jadi saya belajar untuk membuat website, beriklan, ketemulah beliau. Oh, Masya Allah.
Oh, jadi itu ceritanya ya. Itu kita ketemu 2020-an ya? 20-an. 2019, 2020 ya. Nah, ini poin penting nih. Artinya memang dari awal ketika kita punya sebuah DNA bisnis, itu bukan kita tinggalkan, tapi kita asah. Gitu ya, Pak? Dan itu milestone pertamanya di situ ya? Awal mula website itu belum paketan kargo, Jago Pindah. Ya, Jago Pindah, benar. Jagopindah.com. Situ mulai berkembang, bertemu satu teman, kita jalan bareng nih bisnis. Ya, akhirnya kita ketemu titik, kita bikin perusahaan. Sebentar. Berarti waktu itu pas dari Jasa Pindah, ketemu dengan beberapa network, bangunlah usaha itu. Tapi pasti pernah pecah kongsi dan segala macam ya? Iya. Stop, jangan dulu diterusin. Karena ini krusial nih. Kita langsung ke Pak Bima dulu. Wah, ini. Saya mau sampaikan dulu ya, beliau ini kalau teman-teman lihat sekilas, beliau ini memang background-nya lebih banyak diam, tapi kalau sekali bicara tajam. Karena beliau itu background-nya adalah dari hukum ya, Pak? Ya. Betul ya? Baik. Jadi beliau background-nya memang dari hukum, pengacara atau apa, Pak? Alhamdulillah hari pengacara. ini. Beliau adalah pengacara yang juga mensupport ya terkait sama agen kargo. Pak Bim, Ya. saya mau tanya nih Pak Bim. Kan Pak Bim hadir posisinya setelah paketin kargo terbentuk ya? Benar. Gitu ya? Nah. Jadi kita mau cerita ke teman-teman, karena saya udah dengar ceritanya. Gimana cara nyelesain sebuah perusahaan? Karena yang saya tahu paketan kargo kan juga pernah mengalami seperti pecah kongsi lah, kemudian ada restrukturisasi dan segala macam. Di situ juga ada saham yang harus dibagi. 3 langkah pertama untuk menyelesaikan problem itu seperti apa sih Pak? Sebentar. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Yoso. Siap. Ya, saya diberikan kesempatan nih untuk diskusi. Iya. Jadi memang berawal dari langkah pertama, saya selalu menyikapi dari pembenahan secara legal dokumen. Legal dokumen. Ya. Nah, di mana legal dokumen itu banyak hal yang harus kita benahi terkait masalah bidang usahanya, terkait masalah pengurusnya, kan begitu ya. Terkait masalah job desk dari yang sudah dijalankan. Oh, baik. Nah, ini terkait terhadap apa? Produktivitas sebetulnya. Produktivitas. Ya. Nah, pada saat bahwa ada komunikasi yang tidak berjalan dari para pengurus itu ada direksi dan ada komisaris. Tetapi yang berperan aktif adalah direksi. Di mana direksi itu ada direktur utama dan direktur-direktur yang lain. Betul. Nah, inilah yang selalu menjadi PR kadang-kala Pak Yoso terhadap pengelolaan bisnis di dalam satu korporasi. Oh, baik. Ya, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, visi misi yang lambat laun ditinggalkan, kan begitu ya. Terus yang ketiga terkait kepercayaan. Karena ini sudah saya bangun sejak awal bahwa saya kurang lebih hampir 15 tahun di korporasi, maka saya bertemu Pak Arif ini pertama kali kalau namanya orang baik dan soleh, kita selalu ketemunya di masjid, Pak. Oh gitu ya? Iya gitu. Walaupun jauh sebelumnya saya sudah kenal sosok Pak Arif sebagai orang yang berdedikasi di dunia kargo dan logistik ya. Kita pernah kerjasama juga, kan begitu. Satu hari pasca COVID 2022 saya dipertemukan di salah satu masjid kami. Oh, baik. Gitu. Akhirnya kita terus berjalan. Beliau coba meminta saya untuk membantu penyelesaian ini karena tadi kaitan Pak, komunikasi pengurus ya yang tidak berjalan secara produktif gitu. Nah, akhirnya pelan-pelan kita mulai benahi di 2023 dengan perangkat-perangkat yang memang diatur oleh Undang-Undang Perseroan, Pak. Kan begitu ya. Jadi kita menyelesaikan bukan dengan cara musyawarah saja, tetapi ada alas hukumnya yaitu Undang-Undang Perseroan. Nah, dari situlah kita mulai benahi, kita melakukan RUPS, pembenahan terhadap pengurus-pengurus yang tidak aktif. Ya, kita mulai ada pendekatan dan segala macam, penyelesaiannya itu secara legal, ya. Sampai dengan hari ini ya alhamdulillah 2023 awal, pertengahan kalau tidak salah, saya lupa. Saya diminta untuk masuk juga, Pak. Oh, oke. Ya, selain di awal saya sebagai konsultannya, terus saya juga sebagai HR dan legal korporasi, dan
terakhir saya juga sebagai lawyer in house di perusahaan ini. Baik. Dan dalam perjalanannya saya diberikan kepercayaan oleh saham mayoritas, kebetulan sebagai komisaris utama dan ayah dari Pak Arif untuk masuk sebagai pengurus juga. Dan sampai hari ini saya sebagai komisaris di perusahaan Paketin Kargo, Pak. Masya Allah. Nih teman-teman, kenapa ini saya angkat dulu? Karena Paketin Kargo itu 3 tahun terakhir itu melangkah dengan cukup cepat. Luar biasa. Selama 3 tahun terakhir ini menangani BUMN, menangani perusahaan-perusahaan swasta, menangani juga pertambangan, menangani juga beberapa alat berat dan luar biasa. Dan bayangkan ketika sebuah industri ditangani dengan cukup baik secara legalitas dan internal manajemennya, lompatannya itu eksponensial dan ini terjadi di Paketin Kargo. Makanya saya ingin sampaikan podcast ini dari awal saya mau cerita bahwa Paketin Kargo nggak dulu bicara tentang apa yang dilakukan, tapi tentang bagaimana sejarah beliau sehingga bisa terbang selama 3 tahun terakhir. Luar biasa. Oke. Masya Allah. Saya mau tanya dulu lagi ke Pak Bima dulu. Oke. Saya mau tanya lagi ke Pak Bima. Pak Bim, tadi kita ngomongin tentang bagaimana mengatasi problem-problem itu. Oke. Kan maaf ya, saya juga pernah nanganin, dan bahkan saya juga pernah merasakan yang namanya pecah kongsi itu biasa dalam sebuah industri, dalam sebuah perusahaan. Yang jadi masalah selalu ada sakit hati, Pak. Gitu ya. Dan problemnya juga dia enak banget ya, kita kerja, mereka nggak kerja gitu, kita dapat dividen, mereka duluan gitu ya. Nah, pada saat kita mutusin tadi yang 3 poin tadi, legalitas, job desk dan segala macam, gimana cara agar mengatasi resiko ketidakpuasan dari rekan kita, Pak Bim, dalam hukum? Memang kita selalu melakukan pendekatan secara humanis. Itu sangat penting. Di mana komunikasi dan informasi yang kita sampaikan, itu adalah sesuai dengan alas hukumnya dan sesuai dengan pengelolaan bisnis yang baik. Itu sangat penting. Nah, penyampaian ini memang lagi-lagi tidak semua bisa berperan terhadap penyampaian secara humanis. Tapi dengan banyaknya kami belajar, banyaknya pengalaman kami untuk selalu diskusi, terutama partner argumentasi saya ini Pak Arif nih, yang memang dia paham sekali bagaimana mengelola bisnis kargo dan logistik, mulai dari sakit, mulai dari jatuh bangun, berdarah-darah, kan bangkit kembali sampai hari ini bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk tujuan pembenahan. Maka bicara sakit hati, kami selalu menghindari hal tadi. Ini bicaranya adalah bagaimana komunikasi yang secara humanis. Komunikasi, keren, humanis. Gitu. Dan sampai hari ini, insya Allah apa yang kita lakukan itu sesuai dengan musyawarah mufakat dan sesuai dengan aturan yang ada. Gitu Pak Yoso. Makasih, ini ilmu loh. Ilmu buat teman-teman yang saat ini sedang membangun bisnis dan bahkan juga sedang mau melompatkan bisnisnya, maka manajemen harus diperbaiki dulu. Dan itu diperbaiki oleh Paketin Kargo. Makanya saya mau sampaikan buat teman-teman pengusaha yang lagi nonton ini, Paketin Kargo adalah salah satu the best logistik di Indonesia. Masya karena Allah, sudah beres manajemennya, juga lompatan selama 3 tahunnya luar biasa. Tapi satu lagi Pak Yos. Oh iya, gimana Pak? Yang mungkin bisa menjadi catatan, selain komunikasi manajemen, kami sudah mengusungkan sejak awal adalah pembenahan terhadap keuangan. Karena sehatnya satu keuangan itu menunjukkan sehatnya satu perusahaan. Good. Dan itu kita lakukan sejak awal. Dari awal dan sampai sekarang terbang dan itu selama 3 tahun dengan perbaikan legal dokumen dan perbaikan keuangan. Keren. Farid punya 2 induk gudang, Jakarta dan Banjarmasin. Pertanyaannya Farid, gimana Pak Arif kok bisa sampai punya usaha 2 gudang besar itu, kemudian dipercaya sama BUMN, kemudian dipercaya oleh beberapa kementerian, bahkan alat berat, pertambangan, dan itu waktunya singkat banget loh, 3 tahun, bahkan 2,5 tahun kalau saya pikir ya, karena 2,5 tahunnya kan kita preparing bisnis dan segala macam. Padahal awalnya Pak Arif benar-benar dari nol. Kasih dong titik baliknya bisa sampai sebesar itu. Ya, kita sebagai muslim dan seorang anak, tentunya saya pasti kembali
pada Allah dan orang tua. Oke. Pesan orang tua seperti itu, Coach. Baik. Ingat saudara. Kebetulan di Banjarmasin kita ada saudara, terus ada base di sana, ada rumah yang harus kita besarkan juga. Baik. Ya karena pesan orang tua itu kita harus satu dan bersatu. Walaupun terpisah daerah, kita menjalankan satu bisnis yang sama, kita bergandeng tangan. Itu pesannya. Jadi Banjarmasin dan Jakarta adalah satu kesatuan. Walaupun support seluruh Indonesia ya, bahkan ekspor impor juga bisa ya. Insya Allah Bandung menyusul ada buka lagi. Oh ya, Bandung juga rencana akan buka lagi. Artinya kalau ada yang bilang bahwa silaturahim itu menjaga kebersamaan dan mempermudah rezeki, itu terasa sekali ya. Banget. Itu pesan dari orang tua. Siapapun harus kita jalin. Mau itu teman atau kerabat orang tua, ya kita harus jalin. Insya Allah rezeki dari situ. Bukan hanya uang ya Pak. Oke. Pertanyaan yang sedikit emosional. Waktu jatuh banyak temen dong yang ninggalin. Banget. Boro-boro manggil, negor aja mungkin ogah gitu ya kita ya. Tapi sekarang paketin kargo tuh Masya Allah udah luar biasa besar gitu ya dengan kondisi saat ini nih. Itu dan bahkan bisa dikatakan sejajar lah dengan brand-brand yang sudah duluan gitu. Pak gimana ngatasi orang-orang yang dulu ngejauhin, sekarang udah gini mulai mendekat. Gimana Pak secara? Ya kita secara sosial memang tidak bisa menjauhi frontal ya. Ya namun kita tetap berteman baik sama mereka. Bahkan pernah kita rangkul. Rangkul dalam arti kita tidak seperti dulu lagi. Just bisnis. Bukan hanya sebagai teman baik. Jadi bisnis aja udah. Bisnis aja cukup. Jadi kita juga nggak mau dibilang kayak semut. Gula ya. Gula. Ada semut-semut disemutin makanya. Jadi kita juga lihat-lihat dulu teman yang gimana nih ya. Kita harus kasih, kita beri, kita baik juga. Insya Allah, pesan orang tua lagi, jangan kamu balas atas perbuatan mereka. Balas dengan kebaikan. Masya Allah. Jadi artinya inilah kebesaran hati seorang pebisnis itu ada di sini. Bedanya adalah ketika jatuh tidak meratap terlalu lama, tapi ketika bangkit juga tidak jumawa. Keren, Masya Allah. Pak Bim, komisaris kita ternyata. Pak Bim, oke. Sekarang kita melihat dari kondisi saat ini kan banyak teman-teman anak-anak muda, rekan-rekan muda, bahkan banyak juga orang-orang yang pengen berbisnis. Apa sih harus disiapin dulu secara legalitas? Apakah langsung bikin PT kah? Ataukah kita siapin dulu keuangan kita? Menurut Pak Bim gimana nih? Pengalaman sebagai seorang lawyer hukum bisnis. Ya, kalau kita bicara melihat situasi saat ini, ya memang tidak selalu kita bicara masalah kemampuan finansial. Tapi yang harus disiapkan adalah mental. Yang kedua adalah product knowledge. Ya. Yang ketiga adalah apa yang kita mau jual. Ya, kita tahu produk knowledge-nya A, tapi pada saat bahwa kita tidak mempunyai satu spesialisasi keahlian di dalam produk yang akan kita lempar di market, itu juga menjadi persoalan baru. Kan gitu ya. Nah, setelah itu kita sudah bentuk, maka memang selayaknya kita berbadan hukum. Karena ini bisnis. Bukan kita membangun satu bisnis yang tidak kita kontrol. Apalagi sekarang pemerintah kan mempermudah. Tidak hanya berbadan hukum yang sifatnya korporasi, tapi bisa juga berbadan hukum yang sifatnya perorangan. Karena ini menyikapi dari sisi pajak, kan begitu ya. Dan ada hal-hal lain. Nah, bidang usaha itu sangat penting untuk kita kategorikan, karena untuk mentertibkan satu terkait apa kerjasama kita dengan pemerintah dan terkait kita terhadap branding personal kita. Bahwa kita kekhususan itu sangat penting saat ini. Tidak hanya bicara masalah umum. Karena sekarang kalau bicara umum semua orang bisa. Tapi kalau bicara kekhususan logistik dan transportasi, apalagi kita punya jalur khusus Pak Yoso, yaitu Jakarta Banjarmasin. Yang mungkin tidak semua orang punya. Keren. Kan begitu. Nah, itu yang kita sedang bangun. Yang kedua, kita juga bisa menangani terhadap barang-barang yang special handling.
Yang saat ini kita menangani BUMN yaitu di bidang apa? Pengiriman emas. Oh, pegadaian ya sebenarnya. Oh, benar, baik. gitu Pak Yoso. Nah, special handling dia. Itu kelebihannya paketin kargo ya. Kita. Special handling. Begitu ya. Baik. Karena di tengah daya pesaing kita yang saat ini, kita tidak bisa menutup market di luar. Yang kita lawan adalah perusahaan-perusahaan yang sudah punya infrastruktur cukup besar. Tapi lantas kita tidak mau berbicara masalah kesalahan dan jatuh. Karena kesalahan dan jatuh itu menjadi satu pembelajaran kita yang sangat berharga. Keren. Kita jangan takut terhadap kesalahan dan kita jangan takut terhadap kejatuhan. Nah, poinnya jangan takut dengan kesalahan dan jangan pernah lari dari aturan main dalam bisnis, khususnya badan hukum kalau kita mau besar dalam usaha. Benar. Pak, saya mau tambahin, Pak Arif. Ini ngomongin tentang tadi special handling, alat berat. 5 poin dong. Kenapa orang-orang yang lagi nonton ini, apalagi pebisnis-bisnis yang ada di luar sana ini, wajib paketin kargo? Ya, kita semua dengan tim yang khusus dan spesialis terlatih ya, diamanahkan menghandle barang-barang seperti emas, itu sangat luar biasa ya nilainya. Dengan tim kita, insya Allah amanah. Nama kita di APT yang PT Amanah. Oh iya, PT Amanah. PT Amanah, insya Allah amanah. Insya Allah. Yang kedua, kita mempunyai cara packing yang memang khusus kita pakai untuk pengiriman tersebut. Nah, kita juga ada asuransinya. Walaupun dalam asuransi kita ada sesuatu yang lebih baik gitu ya. Jadi insya Allah dengan literatur dan referensi asuransi kita yang syariah. Masya Allah. Terus juga terkait sama lokasi gudang induk yang kita juga itu bisa memperkuat eksistensi trust ya Pak ya. Dan teman-teman di daerah juga kita teman yang bisa dipercaya, insya Allah. Masya Allah. Dan terbukti teman-teman sekalian, special handling yang ditangani oleh Paketin Kargo itu sudah lebih dari 2 tahun nih, dipercaya ya, Masya Allah. Jalan 3 tahun bahkan. Baru kemarin diperpanjang Diperpanjang lagi. Alhamdulillah. Termasuk pertambahan alat berat. Masya Allah. Pak terakhir, belum kita tutup. Tadi kan ngomongnya, ini harus disiapin mental dalam bisnis. Oke. Nih, master ya mental ya kan. Oke. Satu kalimat deh. Dari Pak Arif dulu. Mental apa yang harus disiapin? Mental yang kuat untuk menerima kejatuhan dan dikhianatin. Wow, dalam. Oke. Harus siap dikhianatin teman. Masya Allah. Oke, Pak Bim. Terakhir. Karena saya di posisi sebagai closing ya, mentalnya gimana? Harus diamin. Beberapa kepentingan, maka saya menggarisbawahi adalah kesabaran. Sabar. Keren. Dan ikhlas, Pak. Terus keren banget. Siap sakit hati. Siap untuk dikhianati. Syukur dan sabar. Ya, selalu kita sudah di Indonesia. Khusus buat Paketin Kargo di podcast kali ini. Makasih Pak Bim. Makasih Pak Yusuf. Masya Allah. Makasih Pak Bim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren.